Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal kimia SMA. Soal akan saya jelaskan kali ini mengenai larutan penyangga ya, atau istilah lainnya buffer solution. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya, biar kalian tahu kalau kami sudah upload video. Ya, sekarang saja ke contoh soalnya ya. Suatu larutan penyangga berasal dari campuran asam asetat dan kalium asetat. Jadi campurannya asam asetat dan kalium asetat. Dia pH-nya 5,24. Diketahui Ka dari HAS ya. Dan kalian jangan bingung ya, maksud dari HAS-nya apa. Jadi HAS itu maksudnya asam asetat ya. Jadi dia ion asetatnya itu dituliskan AS gitu ya. Ini bukan rumus yang umum ya. Yang rumus yang umumnya kan sebenarnya CH3COOH ya. Tapi kebanyakan orang supaya menuliskannya lebih singkat, jadi dia menuliskan HAS gitu ya. Jadi kalian tidak usah bingung. Jadi AS di sini itu ada ion asetatnya. Makanya dia tulisnya H hidrogen sama AS asetat gitu ya. Itu 1,8 kali 10 × 5 Ka-nya. Perbandingan dari konsentrasi ion asetat, jadi ion asetatnya tuliskan AS- ya. Padahal seharusnya ion asetat CH3COO- gitu. Tapi karena dia supaya menuliskannya lebih singkat, jadi tuliskan AS-. Konsentrasi ion asetat berbanding asam asetat dalam larutan ini adalah, jadi ditanya itu adalah perbandingannya saja ya. Nah, kalau kan belum mengerti tentang larutan penyangga ini, saya kasih gambaran secara umum ya. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang ketika ditambahkan asam maupun tambahkan basa, dia tidak berubah pH-nya secara drastis gitu ya. Di pH-nya itu dia turun secara sedikit saja ataupun naik sedikit gitu, tergantung dari penambahannya. Kalau dia penambahannya asam berarti dia turun sedikit, tapi dia turunnya tidak secara drastis gitu ya. Demikian juga kalau dia larutan penyangga ditambah dengan basa, berarti dia pH-nya naik sedikit saja gitu, tidak naik secara drastis gitu ya. Jadi itu fungsi dari larutan penyangga, jadi dia mempertahankan pH gitu ya. Nah, ini larutan penyangga ini dia campuran, jadi bukan cuma satu larutan saja ya. Jadi dia campurannya umumnya itu adalah asam sama garamnya. Ya, garam itu adalah asam basa konjugasinya ya, atau basa sama garam. Dalam hal ini garam itu adalah asam konjugasinya gitu ya. Kalau dalam kasus ini kan asam asetat dan kalium asetat. Jadi asam asetatnya asam ya, kalium asetatnya garamnya ya, yaitu basa konjugasinya ya. Jadi cuma ini aja komposisi dari penyangga. Jadi ada istilah penyangga asam sama ada penyangga basa. Ya, kalau hal ini karena dia ada terkandung asam asetat, berarti dia adalah penyangga asam dan pastinya pH-nya kurang dari 7 ya. Kayak misalnya di sini pH-nya dia kurang dari 7, 5,24. Kalau dia penyangga basa, dia pasti pH-nya lebih dari 7 gitu ya. Nanti ada lagi. Jadi kalau dia campuran basa sama garam, pasti dia pH-nya lebih dari 7 ya. Nah, di sini ada rumusnya untuk larutan penyangga ini. Kalau dia larutan penyangga asam, ya, jadi diketahui pH-nya, pH sama dengan pKa ditambah dengan log, ya, tambah dengan log konsentrasi dari garamnya, atau orang-orang sering menuliskannya konsentrasi dari ion garamnya per konsentrasi dari asamnya, gitu ya. Jadi kan tidak usah bingung kalau ada orang menuliskan konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Jadi amin itu adalah ion dari asamnya ya. Jadi kalau dia CH3COOH berarti CH3COO- gitu ya. Dan Ha-nya asamnya ya. Nah, kalau dia penyangga basa ya, berarti POH ditambah dengan PKB ditambah dengan log dari garamnya ya. Dari garamnya misalnya saya tuliskan lah ya B itu ya, per konsentrasi garamnya BOH gitu. Ini konsentrasi garam, ini konsentrasi basanya. Jadi ini kalau dia penyangga asam itu garam per asam, kalau ini itu adalah garam per basa gitu ya.
Nah, kalau ini kan dia menggunakan yang rumus yang ini kan ya, rumus yang atas. Ya, sehingga saya tuliskan lagi, di pH-nya kan diketahui 5,24. Jadi 5,24 sama dengan pKa-nya. PKa-nya di sini diketahui Ka-nya kan. Kalau Ka-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat 5, ya jadi pKa-nya sama kayak pH ya. Jadi kalau pH kan min log konsentrasi H min. Tadi kalau pKa min log Ka gitu ya. Jadi min log dari 1,8 kali 10 pangkat 5. Jadi 5 min log 1,8. Ya hasilnya adalah 4,74. Jadi di sini kan tuliskan 4,74 plus log konsentrasi dari di sini A min itu adalah AS min ya. Konsentrasi AS min per konsentrasi dari HAS. Ya. Oke, sekarang kalian tinggal selesaikan saja persamaannya ini. Jadi 5,24 dikurangi 4,74 itu 0,5. Sebenarnya log konsentrasi AS min per konsentrasi HAS. Ya, sehingga kalau kita menghilangkan lognya, berarti 0,5-nya kalian pangkat ya, jadi 10 pangkat 0,5. Jadi 10 pangkat 0,5 itu hasilnya adalah 3,16 sama dengan konsentrasi HAS. Saya tulis ya. Jadi konsentrasi dari AS min per konsentrasi dari HAS. Gitu ya. Nah, kalian ya sederhanakan lah. Ini kan 3,1 nih. Kalian bulatkan menjadi 3 ya. Ya, kalau saya buatkan menjadi 3, berarti 3 aja kalian tulis 3. Ini kan per 1 berarti pasti kan. Jadi perbandingan dari AS min dengan HAS-nya itu 3:1. Jadi hasil untuk soal ini itu adalah yang D. 3:1. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di komentar ya. Bukan punya pertanyaan seperti ada tugas atau ada PR yang kalian tidak bisa mengerjakannya dan kalian ingin supaya kami membuat pembahasannya, kalian bisa kirim soal tersebut ke email yang tertera di description. Terima kasih.